Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ala hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa malaikatil muqarrabin alaihimussalam wa ala hadrati jami'il ulama'il amilin wal awliya'i wasyuhada'i wasyolihin wasyiddiqin wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi bariha wa bariha al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa 'ala jami'i arwahi Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon wa jami'i sesepuh buta pesantren khususon Syekhi Kiai Haji Izzuddin bin Kiai Haji Ahmad Zahid buta pesantren wa jami'il ulama muassis Nahdlatul Ulama qaddasallahu sirrahum wa ala jami'i arwahi jami'i awliyaillahi ta'ala fi Indonesia qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa 'ala jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyaikhi masyayikhina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa taqabbal a'malahum wa nawwir quburahum wastur 'uyubahum wa a'idhhum min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar wa adkhilhum fi jannati na'im ma'al abrar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ala hadratis Syekh Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdu lan utawi sekabehane puji. Walhamdu lan utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kaduwe Allah. Iku lillahi tetep kaduwe Allah ala tamami ing atase sempurnane kitab. Ala tamami ing atase sempurnane kitab. Wassalatu lan utawi tambahe rahmat. Wassalatu lan utawi tambahe rahmat. Wassalamu lan keselamatan. Wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina ing atase bendara kita. Iku ala sayyidina tetep ing atase bendara kita. Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Afdholir rusuli. Afdholir rusuli kang lewih utamae piro-piro rasul. Afdholir rusuli kang lewih utamae piro-piro rasul. Al-kirami kang pada mulia-mulia kabeh. Al-kirami kang pada mulia kabeh.
wa alihi lan ing atase keluargane Nabi, wa alihi lan ing atase keluargane Nabi, wa ashabihi lan piro-piro sahabate Nabi, wa ashabihi lan piro-piro sahabate Nabi, a'immatil a'lami kang dadi imame piro-piro wong kang agung, a'immatil a'lami kang dadi imame piro-piro wong kang agung, ala mamarrid duhuri, ala mamarrid duhuri ing atase lumakuwe piro-piro tahun, ala mamarrid duhuri ing atase lumakuwe piro-piro tahun, wa ta'aqubil ayyami lan gonta gantine piro-piro dina, wa ta'aqubil ayyami lan gonta gantine piro-piro dina. Amin. Tosnya atam. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita semua bisa menghatamkan kitab ini, kitab Ta'limul Muta'allim, dengan tanpa hambatan apapun ya. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Tidak ada hambatan, tidak ada, cuma libur 1 kali ya, karena ada acara nuzulul Quran. Saya sengaja dari awal ingin membaca kitab ini karena mudah-mudahan dengan membaca kitab ini Ta'limul Muta'allim, supaya kita semua, saya pribadi dan kita semua semakin semangat untuk mengaji, semakin semangat, semakin cinta terhadap ilmu pengetahuan. Seperti yang telah diterangkan pada awal, bahwa ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang agung, karena ilmu pengetahuan adalah jalan petunjuk. Dan bisanya malaikat, seluruh malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam adalah makhluk Allah yang diberi ilmu pengetahuan, berbeda dengan malaikat. Makanya ketika malaikat disuruh sujud kemudian protes, ataj'alu fiha, selanjutan ayatnya itu yang menerangkan tentang apakah engkau menjadikan manusia yang akan mengalirkan yang banyak mengalirkan darah. Kata Allah, aku lebih mengetahui daripada kamu. Terus malaikat bertobat dengan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan banyak di antara sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Di antaranya surat Al-Imran itu diterangkan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah, Allah menyaksikan, dan malaikat dan orang-orang yang berilmu, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia, dan Dia itu maha berdiri sendiri dengan adil. Jadi yang menyaksikan bahwa Allah itu sebagai Tuhan, bahwa Allah itu yang maha berdiri sendiri, itu adalah 3 disebutkan. 1, Allah sendiri yang menyaksikan bahwa dirinya itu berdiri sendiri.
bahwa Allah itu adil. Dan yang kedua, sebagai saksi bahwa Allah itu tidak ada Tuhan kecuali Dia, dan Allah itu maha berdiri sendiri, adalah yang kedua malaikat. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang berilmu. Coba perhatikan dari ayat ini, Allah menyaksikan bahwa dirinya tidak ada Tuhan kecuali dirinya, Allah, kedua malaikat, dan yang ketiga adalah orang-orang yang berilmu. Jadi betapa kedudukan orang yang berilmu itu sangat tinggi. Dan dalam ayat yang lain, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, bahwasanya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah orang-orang yang berilmu. Jadi yang tidak berilmu ini justru tidak akan takut, karena dengan ilmu pengetahuan kita akan mengetahui Allah sebagai Tuhan, dan dengan ilmu pengetahuan diketahui kebesaran Allah. Nah, dengan mengetahui kebesaran Allah itu hanya diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Nah, dari mengetahui kebesaran Allah ini kemudian akan membuahkan rasa takut kepada Allah, dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Jadi sangat tinggi kedudukannya. Terus kata Nabi, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu, orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Kedudukan para ulama pada saat ini, ya, kedudukan para ulama, kedudukan para orang-orang yang berilmu pengetahuan setelah para nabi dan rasul tidak diutus lagi, tidak ada lagi, maka orang-orang yang berilmulah yang paling tinggi derajatnya. Tidak ada lagi. Bukan seorang ahli ibadah, ya, bukan seorang ahli ibadah, tetapi adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan. Kan dari semenjak Nabi Muhammad diutus oleh Allah, kemudian tidak akan diutus nabi lagi. Nah, maka kedudukan yang paling tinggi setelah para nabi tidak diutus adalah para ulama. Tidak ada lagi, hanya para ulama yang tinggi derajatnya, atau orang-orang yang berilmu pengetahuan. Dan orang-orang yang berilmu pengetahuan diangkat derajatnya seperti yang tadi diterangkan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan golongan semua, dan juga orang-orang yang dikaruniai ilmu pengetahuan. Ya Allah, sekali lagi Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberi pengetahuan dengan beberapa derajat. Dan ada kata-kata pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tapi semua akan tahu. Al-Quran bertanya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah, suruh berkata kepada Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui atau orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan? Dan banyak lagi, ya. Jadi betapa tingginya ilmu pengetahuan dan betapa tingginya derajat orang yang berilmu pengetahuan. Nah, mudah-mudahan dengan mengaji kitab ini kita semua semakin giat mengaji, semakin giat mencintai ilmu pengetahuan, dan tidak ada kata terlambat untuk menggali ilmu pengetahuan.
Dan yang seperti kita ketahui bahwa belajar ilmu pengetahuan itu semenjak kita dimomong, ya, semenjak kita di pangkuan ibu sampai masuk ke liang lahat. Makanya tidak ada batasnya untuk menuntut ilmu itu. Dan kita di antara teman kita, teman ngaji kita yang telah meninggal, Bapak Mamat yang selalu mengikuti ngaji bersama kita pada usia 67, ya. Pada usia 67 beliau terus menuntut ilmu bareng sama kita sampai meninggalnya. Nah, mudah-mudahan kita juga sama mengikuti teman kita itu, ya, sampai mati. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengaji. Dan perlu kita sadari bahwa setiap apa yang dilakukan oleh manusia, baik yang berkaitan dengan ibadah yang vertikal ataupun ibadah yang sifatnya horizontal, ya, ibadah yang hubungan langsung dengan Allah, dan ibadah yang tidak langsung berhubungan dengan Allah, itu semuanya membutuhkan ilmu pengetahuan. Jadi semua aktivitas ibadah jelas harus berilmu pengetahuan. Dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari yang bersifat duniawi, apapun itu namanya, itu harus tetap sesuai dengan ilmu pengetahuan atau butuh ilmu pengetahuan. Apapun itu, ya, apapun itu. Tidak ada pengecualian. Apa yang dihembuskan oleh hati, yang digerakkan oleh anggota badan, dan apa yang diucapkan oleh manusia, semuanya sehari-hari harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Makanya salah ada ungkapan berperilaku atau berbuat itu bagaimana menurut hati nurani, itu salah, ya. Jadi berperilaku itu sesuai dengan kerentek hati atau sesuai dengan hati nurani, itu suatu ungkapan yang salah. Jadi hati nurani saja harus sesuai dengan ilmu, ya. Jadi segala aktivitas yang akan kita lakukan semuanya harus berdasarkan ilmu pengetahuan, apapun itu. Nah, saking banyaknya apa yang kita perbuat dan berganti-gantinya profesi, berganti-gantinya aktivitas manusia sampai mati, itu kan sangat banyak. Betapa banyaknya aktivitas manusia. Nah, itu pun harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Makanya mencari ilmu pengetahuan itu tidak ada batasnya. Terus mudah-mudahan ilmu yang kita dapat itu mendatangkan barokah. Karena begini, kebaikan atau kehidupan keberagamaan seseorang itu, ya, kehidupan keberagamaan seseorang itu, satu, berilmu pengetahuan. Yang kedua, memahami ilmu pengetahuan itu secara hakiki, atau memahami ilmu pengetahuan itu secara benar, ya, secara benar. Seperti yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini wa yulhimuhu rusydahu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu baik, maka ia dipintarkan dalam keagamaan, akan diberikan pemahaman ilmu keagamaan. Maksudnya diberikan ilmu dan diilhami oleh Allah kepandaian dalam hal itu. Jadi di samping berilmu pengetahuan, juga dituntun hatinya untuk memahami ilmu pengetahuan itu, tapi secara benar. Nah, kita mudah-mudahan setelah rajin mengaji, kemudian mendapatkan ilmu pengetahuan,
kemudian Allah memberikan ilham, ya, memberikan ilham kepada kita yang dihembuskan ke hati kita untuk memahami ilmu itu. Sebab tanpa itu orang tidak akan utuh memahami ilmu pengetahuan. Makanya banyak fenomena sekarang orang yang berilmu pengetahuan, tetapi kenapa ilmu pengetahuan itu untuk mencela orang lain, untuk menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Ini salah satu bukti bahwa tidak semua orang yang berilmu pengetahuan itu diberikan ilham dalam hatinya untuk memahami kebenaran itu sendiri. Nah, mudah-mudahan kita semua jangan termasuk orang yang berilmu pengetahuan tapi ilmu pengetahuan itu membuat justru jauh kepada Allah. Bicara ilmu pengetahuan tapi menjelekkan orang lain. Berbicara ilmu pengetahuan tapi menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Jangan sampai terjadi. Dan selanjutnya, salah satu keutamaan orang yang berilmu pengetahuan, kata Nabi, fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan seorang yang alim, orang yang berilmu pengetahuan itu di atas seorang ahli ibadah. Sebagai keutamaanku di atas serendah-rendahnya dari golongan sahabat-sahabatku. Diulang sekali lagi. Para sahabat yang paling rendah di dalam kualitas iman dan kualitas ibadahnya itu dengan Nabi Muhammad jauh tidak? Jauh. Ya. Jadi keutamaan seorang yang ahli ilmu pengetahuan itu diumpamakan dengan keutamaan Nabi Muhammad dengan serendah-rendahnya sahabat Nabi. Keutamaan seorang ahli ilmu dengan ahli ibadah. Jadi sekali lagi, seorang ahli ibadah itu lebih utama kedudukannya daripada seorang ahli ilmu ya. Seorang ahli ilmu pengetahuan itu lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Diumpamakan seperti keutamaannya Nabi Muhammad dibandingkan dengan sahabatnya yang paling rendah kualitas imannya dan kualitas ibadahnya. Jelas jauh sekali. Terus kata Nabi juga, fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi. Kata Nabi, keutamaan seorang yang alim, yang berilmu pengetahuan itu di atas ahli ibadah itu diibaratkan seperti bulan purnama dibandingkan dengan bintang. Sekali lagi, keutamaan seorang yang ahli ilmu dengan ahli ibadah seperti perumpamaan lebih terangnya cahaya bulan dibandingkan dengan bintang. Dan yang seperti kita ketahui juga dalam pengalaman kehidupan sehari-hari bahwa yang mewarnai kehidupan manusia di dalam memakmurkan bumi adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan. Jadi yang mendominasi atau yang mewarnai agama adalah orang yang berilmu pengetahuan. Terus yang mewarnai pemerintahan, yang mewarnai kegiatan manusia itu semuanya juga adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan. Yang tidak berilmu pengetahuan diumpamakan orang mati seperti bangkai. Disebut ada, tidak kelihatan,
fungsina, seakan-akan tidak berguna. Disebut tidak ada. Jadi orang bodoh itu diumpamakan mayat berjalan. Jadi ulah sampai ya nauzubillah hidup menjadi orang yang bodoh. Jadi diumpamakan seperti mayat berjalan karena tidak ada gunanya. Jadi nyesek alam dunia wae. Jadi tidak mewarnai dunia. Dan kata Nabi juga, man yuridid dunya fa alaihi bil ilmi wa man yuridil akhirata fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus dengan ilmu pengetahuan. Dan orang yang menghendaki kehidupan akhirat, maka harus dengan ilmu. Nah, ilmu itu nanti akan ada 3 tingkatan. Ya, 1 ilmu pengetahuan yang tertulis, berarti ditempuh dengan belajar. Nah, ini untuk tingkatan orang awam. Tetap itu juga mulia. Dan ada ilmu yang kedua, tingkatan yang kedua, yaitu ma'rifatullah atau hakikat. Apabila ilmu yang berupa tulisan, yang berupa teori-teori dasar itu dilaksanakan, misalkan kita mengaji kitab tauhid, ngaji kitab fikih, ngaji kitab dan lain sebagainya, melaksanakan agama dengan baik, rajin ibadah, berilmu pengetahuan, kemudian dicoba lulus, maka Allah akan memberikan tingkatan ilmu yang kedua, yaitu akan dihembuskan ke dalam hatinya, yaitu ilmu ma'rifatullah atau ilmu hakikat. Nah, ilmu hakikat itu adalah ilmu yang tingkatan kedua. Dan ilmu hakikat itu hanya ada pada orang-orang yang bersih hatinya setelah menjalankan ilmu, kemudian lahir ilmu yang kedua, yaitu berdasarkan karena kebeningan hati, karena hatinya bersih di dalam menjalankan agama. Nanti akan diberikan ilmu-ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang memahami segala sesuatu dengan hakikat. Nah, ini berarti akan meningkat derajatnya. Nah, kemudian ilmu yang ketiga itu syuhud, langsung bisa kebenaran Allah, kebenaran ilmu pengetahuan, kebenaran dari kekuasaan Allah itu bisa ditangkap oleh panca indera. Contoh, bahwa Allah itu menciptakan malaikat, dan malaikat itu setiap malam turun untuk mendoakan manusia yang kebetulan ibadah. Atau malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil, malam bulan Ramadan. Itu terlihat turunnya malaikat, terbukanya langit, dan turunnya malaikat ke bumi, dan kumpulnya malaikat di bumi sampai berdesakan, itu kelihatan dengan pandangan mata telanjang. Itu tingkatan ilmu yang terakhir, yang sudah paling tingkat tinggi. Terus bahwa di alam kubur itu akan ada nikmat kubur dan akan ada siksa kubur. Maka akan didengarkan apabila ada yang sedang mendapatkan nikmat kubur dan yang sedang mendapatkan siksa kubur dan lain-lain. Dan Allah bukakan hijab bahwa segala sesuatu itu Allah yang bahwa segala sesuatu itu Allah yang menentukan. Nanti akan bisa membaca takdir Allah. Makanya kadang-kadang ada seorang ulama yang berkata, seperti Gus Dur dulu, waktu sakit bangun, saya nanti akan jadi presiden. Atau ketika lewat ada tukang duren, kemudian tahu bahwa si tukang duren ini butuh uang 10 juta.
kemudian dikasih uang amplop, kebetulan amplop yang di Gus Dur itu 10 juta, udah kasih semua ke nyuruh ke ajudannya. Ini namanya ilmu syuhud. Kebenaran ini bisa tampak ditangkap oleh panca indera. Ini tingkatan yang paling tinggi. Nah, urang mah nu penting belajar syariat we heula. Jangan buru-buru ingin meningkat kepada yang kedua, sebab butuh proses panjang dan butuh berpayah di dalam melawan hawa nafsu. Mantap ulah elehan ya, jangan elehan kalahan dalam melawan hawa nafsu. Kalau ingin mencapai pada tingkat memahami ilmu itu, bahwa ilmu itu benar, bertambah yakin dan lain sebagainya, harus berpayah-payah di dalam beribadah kepada Allah, terutama dalam masalah kesabaran ya. Terus sekarang kita bareng-bareng berdoa, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini, ngaji, mudah-mudahan ngaji kita itu menjadi ibadah, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat, dan mudah-mudahan yang tadinya ngaji terus tambah semangat, yang tadinya ngajinya belentang-belentong jadi tambah semangat, atau yang tadinya berhenti ngaji jadi ngaji lagi, dengan mengetahuinya betapa agungnya ilmu pengetahuan dan betapa butuhnya kita terhadap ilmu pengetahuan, dan kita harus siap berpayah-payah di dalam mengejar ilmu pengetahuan ya. Makanya kan kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak sanggup menanggung payahnya belajar mencari ilmu, maka siap-siap akan akan mengalami hinanya kebodohan. Ingat-ingat ya, barang siapa yang tidak mau menanggung payahnya mengaji, belajar, maka siap-siap nanti akan menanggung hinanya kebodohan ya. Siap-siap nu teu daek ngaji tah, siap-siap akan menanggung hinanya kebodohan. Jadi apapun itunya ilmu pengetahuan, dan perlu saya tekankan lagi, jangan pilih-pilih, pokoknya semua ilmu apapun itu, mau ilmu umum ataupun ilmu agama, pokoknya terus dicari itu. Jangan membeda-bedakan mana ilmu ini ilmu pengetahuan umum, ini ilmu pengetahuan agama. Pokoknya semua itu ilmu Allah, dan pada semua ilmu pengetahuan apapun itu terdapat kebesaran Allah yang harus disadari dan harus menjadikan penggerak kita untuk menuju kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umurana fi ta'atillah wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tsabbit imanana wa qawi islamana wa ahsin akhlaqana wa sahih ajsadana wa hasil maqasidana wa qdi hawaijana wa yassir umurana umurad dunya wal akhirah
wa aslih dinana wa dunyana wa sallimna min afati dunya wa azabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahlil syarri wal dhair. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahlil syarri wal dhair. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahlil syarri wal dhair. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika ma nawartal arda binuri syamsik. Allahumma aftah lana futuhal arifin wassolihin bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al talamizi wa talamizati ulama al-amilin aghniya asyakirin atqiya lil muttaqina imama. Allahumma ij'al talamizi wa talamizati min ibadika sholihin min ibadika sholihin min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna min ibadika sholihin wa min ibadikal muttaqin wa min ibadikal mukhlisin wa min ibadikal muhsinin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.